What she Just knows. let me talk to her. No looking now. Guys, Don't try me. Guys! Sammy, shut up! No, 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 no. Balerina cilik ini menari Swan Lake sendirian di gedung teater yang disewanya, sambil membayangkan dirinya sedang tampil di sebuah opera dengan ratusan penonton yang mengaguminya. Dia bernama Abigail dan sudah pasti anak seorang sultan kaya raya yang tak pernah mengharapkan BLT. Hal itu terlihat dari mobil Rolls-Royce mewah yang menjemputnya. Ya, seseorang diam-diam telah memasang sebuah alat pelacak GPS yang ternyata bocil ini sedang dijadikan target penculikan oleh sekelompok orang. Mereka adalah Joey, Frank, Sammy, Dean, Peter, serta Rickles. Tampak Rickles sudah standby di atap rumah mengantisipasi segala kemungkinan. Dean, si pengemudi, siap setiap saat melarikan mobil. Sementara Sammy yang seorang hacker terus memantau pergerakan Abigail sembari membobol sistem keamanan rumah sehingga Joey, Peter, dan Frank leluasa masuk ke kamar si balerina. Front door is clear. We're in. Sempat ragu saat tahu kalau yang akan mereka culik ternyata seorang bocil. Namun Joey diingatkan tak ada waktu lagi untuk ribut sebab target penculikan mereka telah tiba di rumah. No looking now. Don't try me. Singkat cerita, mereka pun membawa bocil itu ke sebuah mansion kuno bergaya gotik untuk bertemu dengan si bos yang mengatur proyek penculikan ini. Dia bernama Lambert, yang ketika Joey bertanya anak siapakah si bocil, dia bilang gak usah kepo, jagain aja dia selama 24 jam dan kalian bakal nerima duit tebusan yang kalau dibeliin cilok cukup buat nguruk sekabupaten Bogor, yakni $50 juta. Healthy man who's about to be $50 million poorer. Lambert melarang mereka saling mengungkapkan identitas satu sama lain. FYI, nama mereka yang disebutkan tadi adalah nama samaran yang diberikan Lambert untuk mencegah supaya kalau ada yang tertangkap, jangan sampai menyeret yang lainnya. Semua handphone juga diamankan agar tidak terlacak oleh bapak-bapak polisi. Keep the doors locked and the girl isolated. The rest Untuk of you, meminimalisir kemungkinan si bocil mengenali para penculiknya, Joey satu-satunya orang yang boleh melakukan kontak dengannya. Di mana Joey yang sudah lama tak bertemu dengan anaknya pun muncul sifat keibuannya. Sehingga dia membuka ikatan penutup matanya dan berjanji tak akan membiarkan siapapun menyakitinya. And I'm not gonna let anyone hurt you. Sikap lembut Joey ini membuat Abigail jadi simpati kepadanya. Yang saat Joey mau meninggalkannya, mendadak Abigail berkata, Joey, sorry about what's gonna happen to you. kalimat itu membuat Joey menduga jangan-jangan ayah Abigail seorang yang berkuasa dan kejam. Joey pun bertanya kepada Frank apakah dia mengenal si ayah. Frank yang juga tak tahu justru jadi ikut penasaran. Diam-diam dia menemui Abigail. Who is your My father? father is... The fuck did you say? Ya, begitu nama Christoph Lazar disebut, Frank mendadak ciut nyalinya. Bagaimana tidak, dia sangat tahu Lazar adalah bos mafia sangat berkuasa, punya anak buah sangat banyak, duitnya tak berseri, serta tersohor luar biasa brutal dan kejam. Sempat kepikiran mundur dari misi, namun saat diingatkan kalau resiko yang dihadapi sepadan dengan duit sekarung yang akan diterimanya, Frank pun akhirnya mengurunkan niatnya. 7 million per person isn't worth the risk, then what is? Mengingat bahaya besar yang akan mereka hadapi, Frank meminta semuanya buka mata lebar-lebar terhadap setiap kemungkinan dan memeriksa setiap sudut ruangan untuk memastikan pintu dan jendela telah terkunci. Saat itulah Dean melihat sebuah lukisan dinding kuno yang menggambarkan seorang bocah perempuan mirip Abigail. Merasa gabut sekaligus lapar, Dean turun ke dapur. Saat dia memilih makanan, sebuah pintu di belakangnya mendadak terbuka. Someone down there? Mengira itu hanyalah ulah tikus, Dean pun berbalik. Namun tiba-tiba
Kaget oleh teriakan Dean, Sammy pun segera datang, di mana dia menjadi histeris saat melihat kelapa Dean telah terpisah dari badannya. Senekat-nekatnya preman, mereka tetap saja manusia, lumrah yang punya rasa ngeri. Joey, Frank, serta Rickles memiliki dugaan serupa bahwa serangan brutal ini merupakan ulah Valdez, algojo utama Lazar. Rickles menceritakan peristiwa saat 3 anak buah Lazar dikurung FBI di ruangan yang meskipun satu-satunya akses masuk dijaga 2 orang petugas, sementara 12 petugas lainnya siaga di kamar sebelah, namun tanpa ketahuan siapa pelakunya. Ketiga anak buah Lazar tadi didapati telah tewas dengan organ dalam hilang serta kelapa lepas dari badannya. Bullshit. It's not bullshit. Mengingat kejadian mengerikan itu, Rickles pun berpikir, daripada mengharapkan uang banyak namun berakhir kehilangan nyawa, lebih baik dirinya mundur dari misi. I'm out. Suit yourself. Namun, oh lala, selapis pintu besi kokoh dan terkunci menghadang langkahnya. Di mana saat Peter dengan badannya yang segede King Kong coba mendobraknya, tiba-tiba saja seluruh jendela tertutup lapisan besi setebal 2 inci. Terpikir untuk menembak pintu itu menggunakan bedil, namun alangkah kagetnya Rickles karena bedilnya telah hilang. What the f? Dan inilah Abigail. Benarkah Valdez telah masuk ke dalam rumah ini? Joey membujuk si bocil untuk jujur. Apakah ada orang lain yang mendatanginya selain Frank dan dirinya? Abigail justru mengatakan bahwa Frank adalah Valdez yang bekerja pada ayahnya. He said his name was Valdez. Namun Rickles yang diberitahu sama sekali tidak mempercayainya. Sebab kalau Frank bekerja untuk Lazar, ngapain juga dia menculik anaknya? Meski begitu, keduanya sepakat untuk berhati-hati dengan rekan timnya yang lain. Sebab bisa saja salah satu dari mereka adalah Valdez. Joey dan Rickles pun berjanji untuk saling menjaga. Namun tiba-tiba... Rickles? Percaya bahwa Frank adalah Valdez, Joey pun menodongnya. Frank mengatakan bahwa Joey sudah termakan hasutan Abigail yang berusaha mengadu domba mereka. Karena itu, Frank menyuruh Peter untuk menghabisi saja bocil itu karena dia sudah menyebabkan 2 rekan mereka tewas. Peter buru-buru mendatangi Abigail. Namun sebelum sempat menembak, Joey yang telah berjanji melindunginya pun menggagalkannya. Joey, what's happening? Sehingga Frank, Joey, dan Peter pun ribut, saling todong. Tanpa menyadari, Abigail melepas borgol di tangannya dengan sangat mudah. Dan tiba-tiba, Sammy, shut up! sebagaimana vampir konvensional lainnya, tak lama Abigail pun kembali bangkit, menyeka luka di dahinya hingga seolah tak pernah terkena apa-apa. Sadarlah mereka kalau bocil yang mereka culik inilah Valdez yang sesungguhnya. Mereka pun kelabakan mencari cara paling efektif untuk membinasakannya. Apakah menggunakan tongkat tajam, peluru perak, air suci, bawang putih, cabai keriting, tomat bondol, kentang wonosobo. Bersenjatakan tongkat biliar berujung lancip yang diyakini kalau ditusukkan ke arah jantung si vampir pasti koit. Frank, Sammy, dan Peter menyerbu ke kamar Abigail yang ternyata kamar itu telah kosong. Dan si bocil kedapatan sedang asik berdansa di ruang teater sembari memeluk tubuh Dean yang sudah tanpa helm. Tak semudah yang mereka kira, bocil ini membuktikan kalau dirinya adalah vampir level advance, di mana dia sanggup menghirup aroma bawang yang dibawa Sammy, mencabut kalung salib Peter, lalu mencucuk-cucukkan ke dadanya, dan secepat kilat merebut tongkat dari tangan Frank. Kehabisan akal dan nyaris putus asa, Joey tiba-tiba menunjukkan satu senjata yang terbukti ampuh menaklukkan si bocil vampir. Dan itu adalah suntikan bius yang tadi digunakan saat menculiknya. If we can corner her, it's nighty-night. We split up.
Whoever finds her first alerts me through the comms. Jantung Sammy berdebar-debar saat harus berpencar mencarinya, sehingga saking kagetnya oleh seekor kalong yang mendadak muncul, Sammy pun tercebur ke dalam kolam yang penuh dengan mayat korban-korban Abigail sebelumnya. Di tempat lain, Peter disibukkan mengurus jarinya yang tertusuk serpihan kayu. Tanpa menyadari, Abigail telah muncul di belakangnya. Seekor badak hibrid dikejar tikus kurus. Peter pun kabur pontang-panting hingga terjatuh saat Frank membuka pintu. Vampir ini pun berbalik memburu Frank yang dengan sekali dorong dia pun terjungkal. Pada saat itu Joey nekat mengambil kesempatan, namun dengan sekali tampol, suntikan itu mencelat ke dalam lift. Akibat kebanyakan nonton drakor sembari makan seblak, Sammy pun cuma bengong sembari ngeri melihat Frank hampir mati tercekik. Yang ketika akhirnya dia memaksakan diri membantu, nasib apes harus ditanggungnya akibat lengannya terkena gigit. Disinilah kita diperlihatkan bahwa seekor vampir ternyata bisa terbang. Saat Abigail bermaksud menjatuhkan Frank dari ketinggian, untunglah pada detik kritis itu Peter menyelamatkannya. Dan vampir kecil ini pun semaput oleh suntikan di tangan Joey. Merasa lega berhasil mengurung Abigail alias Valdez, si vampir mengerikan di dalam kerangkeng. Tinggal menunggu tak lama lagi Lambert datang dengan uang tebusan. Ternyata semuanya justru dibuat kaget ketika Abigail mengungkapkan bahwa sesungguhnya tak pernah ada uang tebusan. Karena drama penculikan ini hanyalah sebuah permainan yang dia sendirilah yang mengaturnya. Dan Lambert adalah orang yang bekerja untuknya. Lambert works for me. Abigail lalu mengungkap satu demi satu identitas asli mereka, di mana Sammy sebenarnya bernama Jessica, anak orang kaya yang kabur menggondol uang orang tuanya. Terence Lacroix adalah nama asli Peter, seorang pemabuk oon yang bekerja sebagai tukang pukul keluarga Broussard di Montreal. Sementara Frank merupakan mantan detektif FBI bernama asli Adam Barrett yang memimpin penangkapan 3 anak buah Lazar. Dan nama asli Joey adalah Anna Lucia Cruz, seorang mantan dokter militer sebelum kecanduan morfin menyebabkannya secara tak sengaja melukai seorang tokoh kriminal besar dan membuatnya kehilangan hak asuh atas anaknya. Shut the f*** up! Sekarang jelas sudah kalau mereka semua hanyalah sekantung makanan yang sengaja dijebak ke tempat ini sebagai mainan untuk Abigail. Sebelum akhirnya dia akan menyantapnya. For your entertainment. What can I say? I like playing with my food. Seperti anggota dewan di masa kampanye, Abigail menebar janji akan menunjukkan jalan keluar buat siapapun yang mau membukakan kerangkeng. Janji yang tentu saja hanya akan dimakan oleh orang ber-IQ 78 seperti Peter, yang tidak tahu betapa ngibulnya seekor vampir dan betapa berbahayanya, sehingga Joey terpaksa menembak pinggangnya. Saat Frank tinggal sendirian menjaganya, Abigail lagi-lagi berusaha membujuknya membukakan kerangkeng. Namun sebagai detektif berpengalaman, tentu saja Frank tak gampang dikibuli. Alih-alih membukanya, dia justru mengunci ganda kerangkeng tersebut. Dan inilah yang terjadi. Mungkin karena tergolong anak soleh yang sering sodakoh di Jumat Berkah, Frank sekali lagi lolos dari lubang maut saat Joey dengan cepat membongkar papan penutup jendela sehingga sinar matahari pun menerobos masuk. Mereka pun berkumpul di ruang perpustakaan, satu-satunya tempat aman di mana matahari menyorotkan sinarnya lewat jendela. Sembari dengan lesu mengingat jika nanti malam tiba dan matahari menghilang, nyawa mereka pun pasti melayang. So what the f now? She was already healing. Saat itulah Sammy terpikir jika sumber utama listrik ditemukan. Dia yakin sanggup menghacknya untuk membuka penutup jendela. Keempatnya lalu sepakat membagi 2 tim, di mana Frank ogah bersama Sammy yang sudah tergigit karena khawatir dia menjadi vampir. Namun Peter siap menemaninya sesudah melihat Sammy tak bereaksi terhadap matahari dan bayangannya masih terpantul di atas nampan. Oh my god.
Ternyata inilah kesalahan terbesar yang pernah dilakukan Peter, di mana saat keduanya memasuki sebuah lorong gelap, tiba-tiba Sammy melihat luka gigitannya pulih dengan cepat. Itulah pertanda bahwa Sammy telah berubah menjadi vampir, di mana kesadarannya seketika diambil alih sehingga kini Sammy tak lebih hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Abigail. Selesai dengan Peter, Sammy memburu Frank dan Joey hingga keduanya terpojok. Tepat di saat Sammy maju menyerang, Joey dengan cepat menemukan cara untuk menghancurkannya. Sebuah pintu rahasia tiba-tiba terbuka yang sesudah ditelusuri, sampailah keduanya di sebuah ruang kontrol di mana ternyata Lambert selama ini memantau semuanya dari sana. Ya, terungkap bahwa 2 tahun lalu Lambert dijadikan vampir oleh Abigail. Sesudah keluarganya diancam akan dihabisi kalau dia tak mau membantu Abigail menjebak orang-orang untuk jadi santapannya. Namun sekarang dia sudah muak dan bermaksud mengambil alih kekuasaan Lazar. Karena itu, Lambert pun memaksa Frank membuat pilihan sulit, yaitu membantunya menghabisi Abigail, juga Lazar, atau mati di sini. You can die here. I become a puppet like Sammy. You'd be just like me. You get the complete treatment. Bite me. Dalam hitungan menit, Frank pun menjadi vampir yang disangka Lambert dia akan menjadi pembantunya. Frank justru menikamnya sehingga hancur jadi bubur. Sebagai balasan karena Lambert telah menjebaknya di sini untuk diumpankan pada Abigail. You better run. Saat itulah Abigail yang belum tahu apa yang sudah terjadi pada Frank muncul dan menyerangnya. Akibatnya, Frank justru menghisap darahnya dan menjadi lebih kuat. Kesempatan itu dimanfaatkan Joey untuk membuka pintu rumah dan kabur. Namun sialnya, Abigail ternyata memasang gembok pintu ke ruang perpustakaan. Merasa peluang hidupnya tipis, Joey menggunakan detik-detik terakhirnya untuk menelpon buah hatinya. Sekedar untuk mengucap, You're the one good thing I did in life. And I always have. Satu lagi kita lihat kemampuan vampir yang di luar nalar. Dengan telekinesisnya, Frank sanggup menjebol gembok untuk melontarkan Joey keluar. Tanpa ingat sedikit pun kalau dia berhutang nyawa pada Joey, Frank terus menjadikannya bulan-bulanan. Beruntung di saat yang tepat, Abigail menangkapnya. Yang sekalipun dibunuh berulang kali, dia akan terus bangkit selama darahnya belum dihisap sampai kering. Namun karena tak akan sanggup mengalahkan Frank seorang diri, Abigail pun meminta Joey membantunya dan berjanji sesudah itu dia akan membebaskannya. Kenyataannya, Frank masih terlalu kuat sekalipun dikeroyok berdua. Dia lagi-lagi menghisap darah Abigail dan menggigit Joey untuk dijadikan boneka di bawah pengaruhnya. Pick it up. Sempat ngeri melihat Joey yang dikendalikan Frank menggenggam pasak untuk membunuhnya, di mana Joey yang tangguh menghimpun seluruh kekuatan mentalnya untuk melawan pengaruh Frank. Setelah pertarungan sengit berdarah-darah, Frank akhirnya bisa dijatuhkan. Nasib vampir anyaran ini pun harus berakhir tepat di saat Joey dan Abigail bersama-sama menancapkan pasak ke jantungnya. Abigail mengatakan Joey tak perlu khawatir karena dengan tewasnya Frank, dia pun terbebas dari kutukan menjadi vampir. Berbeda dari vampir konvensional lainnya yang suka PHP, sesuai janjinya Abigail pun membebaskan Joey. Dia tahu Joey punya seorang anak yang sudah lama tidak bertemu. Solider sebagai sesama bocah, ia tak mau anak itu ngerasain kepahitan yang selama ratusan tahun ini dialaminya, yaitu dicuekin orang tuanya. I hope you get Justin back. Namun tiba-tiba, ya, dialah Christoph Lazar, vampir kejam yang telah hidup ribuan tahun hingga memiliki banyak nama, seperti Count Dracula, Lestat the Lion Kurt, Parto Tegal, Haji Bolot, di mana dia langsung ngiler saat mencium aroma darah Joey. Abigail langsung menghadang dengan mengatakan bahwa Joey telah peduli dengan menyelamatkannya di saat ayahnya tak peduli dan tidak ada di sini.
Meski terkenal brutal, kejam, serta haus darah, Lazar nyatanya masih punya sedikit tata krama dan sopan santun di mana dia salim kepada Joey untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. I think you should leave. See you around, Joey. Mungkin ada yang bertanya, kok Joey yang digigit oleh Frank batal menjadi vampir sesudah dia membunuhnya? Tapi kenapa Frank yang digigit oleh Lambert kok tetap menjadi vampir meskipun Frank sudah membunuh Lambert? Jadi gini, Frank menggigit Joey dengan niat menjadikan dia boneka yang ada di bawah kendalinya. Gampangnya, dia kayak seekor anjing yang dikendalikan dengan tali oleh tuannya. Maka saat tuannya mati, dia pun jadi bebas. Sedangkan Lambert menggigit Frank bukan untuk menjadikannya boneka, melainkan buat dijadiin vampir yang punya kekuatan setara dengan dia. Itulah kenapa dia meminumkan darahnya pada Frank. Yang diminum itulah yang membuat Frank tetap jadi vampir, sekalipun Lambert yang menggigitnya telah tewas. Sementara Joey tidak pernah meminum darah Frank, sehingga dia pun pulih kembali saat Frank tewas. Thanks for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.